Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman, seperti biasa kita akan ngaji lagi melalui video ini. Mudah-mudahan bisa nanti juga menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Dan izinkan kami menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Bang J ini partner saya nih, partner saya nih. Para pemirsa dan sahabat beriman, Pak Ustadz, Bang J. Kali ini kita akan ngobrolin tentang satu penyakit yang banyak sekali dialami atau diderita oleh sahabat-sahabat kita, antara lain GERD. Tahu ya GERD ya? GERD apa namanya? Asam lambung ya. Banyak sekali orang yang mengeluh sakit asam lambung, bahkan dalam segala penyakit itu kalau diperiksakan ke dokter lambung itu gitu. Kadang kalau GERD ini ada ciri yang khusus sampai mencekik leher. Perih ya. Kalau asam lambung kan kadang sakit melilit gitu Iya, kan. betul. Ini sampai mencekik leher. Betul. Nah itu yang paling ditakuti itu sampai menyebabkan kematian juga itu. Oh ya? Nah itu kita tanya guru kita nanti. Pak Ustadz, sebenarnya GERD itu akhlak seperti apa sih yang harus diketahui itu Pak Ustadz, supaya nanti ya Supaya kita bisa mengambil hikmah dari penyakit yang namanya GERD itu Pak Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi GERD menurut ilmu kedokteran itu asam lambung yang tinggi, sehingga dari mulai lambung naik ke ulu hati, naik ke dada, tenggorok sampai nyekik, yang memang itu yang analisa teman-teman dokter ya. Tetapi barangkali saya memberikan pandangan lebih tajam istilahnya. Kalau umpamanya itu dari asam lambung, dari lambung naik kemudian sampai nyekik, mengunci, itu bukan berarti dari asam lambung, karena memang kalau menurut saya Allah itu membuat lambung dan asam yang ada pada lambung untuk menghancurkan makanan. Itu lambung itu dalam kondisi dia kebal dari asam yang ada di lambung, yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala memang untuk menghancurkan makanan, membantu menghancurkan makanan istilahnya. Jadi menurut saya itu untuk menghancurkan makanan, mengurai vitamin, mengurai mineral sebenarnya itu. Kalau yang dimaksud teman-teman dokter itu adalah asam yang ada di lambung, boleh ya. Tetapi kalau saya lebih menuju ke arah ada sesuatu yang ada di lambung yang menyebabkan itu munculnya GERD. Kalau teman dokter bilang GERD, makanya GERD itu sulit untuk diobati. Selalu kumat seperti itu. Nggak bisa tuntas. Nggak bisa. Jadi semua penyakit itu biasanya nggak pernah bisa tuntas. Semua penyakit, walaupun itu gatal-gatal nggak bisa. Mereda sebentar, iya, tapi nanti gatalnya muncul lagi. Pusing, iya, mereda pusingnya nanti akan muncul lagi. Jadi semua penyakit itu nggak bisa diselesaikan. Sebenarnya itu hanya kalau orang biasa, ini belum saya yang menjawab ya, ini orang biasa ya. Keadaan normal manusia biasa itu dia harus selalu minum konsultasi obat, ya dengan dokter, kemudian dianjurkan minumnya obat apa. Itu yang sebenarnya sehari-hari yang terjadi pada seluruh manusia, muslim atau non muslim seperti itu. Nah, kalau saya yang berikan gambaran dari sisi akhlak, kenapa GERD itu bisa muncul? Nah, GERD itu bisa muncul dari usia berapa? Kalau dia GERD itu muncul dari mulai usia dia remaja umpamanya,
di usia 20-an, sebelum 20 atau di atas 20, GERD itu muncul sampai seterusnya. Nah, biasanya GERD itu memang nggak bisa sembuh. Ya. Memang, ya. Dia harus ke dokter terus-menerus, dan itu kalau nanti suatu titik-titik tertentu memang nggak bisa, ya dia meninggal karena GERD. Ini kalau itu sudah takdir manusianya itu sendiri ya. Nah, kalau menurut saya dari sisi akhlak itu dari mana? Kalau seorang anak muda atau mbak-mbak atau mas-mas yang di usia di bawah 45 terkena GERD, itu biasanya ada beberapa macam masalah. Masalah yang pertama adalah dia emosionalnya tinggi. Dalam hal apa ini Pak Ustadz emosional? Emosionalnya dengan orang tuanya tinggi. Jadi anak muda itu kan selalu bersanding dengan ibu atau ayahnya, kan selalu bersanding. Jadi jarang dia bersanding dengan orang lain. Iya, bersanding dengan orang lain pasti keadaannya happy. Jarang orang yang bersanding dengan orang lain itu keadaannya sedih terus. Keluh kesah itu jarang. Keluh kesah itu kan jarang. Kalau dia malah. Iya, betul. Walaupun dia tinggal jauh dengan orang tua, pasti komunikasi juga emosional. Ya rata-rata seperti itu. Nanti kan itu bisa kita set satu-satu ya Ci ya. Jadi yang pertama adalah kalau dia di bawah 45, dari mulai usia 20, 17, 20, 25, 30, 35 itu rata-rata dengan orang tuanya. Khusus yang belum menikah ya. Nah, GERD ini diawali dari marah yang kuat. Jadi GERD itu di perut. Perut itu urusannya dengan keluarga. Jadi persoalan keluarga, menyaring yang baik, kemudian membuang yang buruk, kan seperti itu ya. Lambung itu dihancurkan. Jadi kalau ada masalah itu dikomunikasikan. Makanya dalam Islam wasyawirhum fil amri itu kita butuhkan di dalam persoalan-persoalan keluarga. Jadi musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia sebenarnya. Jadi Allah sudah memberikan contoh, kita itu disuruh musyawarah semuanya. Jadi GERD ini adalah emosional di dalam keluarga, marahnya kuat. Marah kuat itu macam-macam, bisa dari genetik, mamanya ayahnya emosional, ibunya biasa, kemudian punya anak cewek emosional kayak ayahnya. Nah, ini berantem terus sama ayahnya. Nah, ini nanti insya Allah bisa kena GERD perut. Ya, itu satu, marah, emosional, marah dengan orang tua itu nomor satu. Karena sama orang lain jarang, karena kalau namanya dia berkomunikasi dengan orang lain, bersosialisasi, kalau nggak nyaman kan pergi dia pasti. Iya, benar. Tapi kalau dengan orang tua kan dia nyaman nggak nyaman itu kan dia pulang pasti. Iya. Ada sih sebenarnya kalau lagi nggak nyaman sama orang tuanya, nggak mau pulang, ada Beberapa hari gitu. beberapa hari sampai umpamanya ibunya itu nyari, Masya Allah. Tung kamu itu pulang kayak Atau gitu. uang bekalnya habis, pulang. Iya, uang bekalnya habis buat apa? Sekolah kagak gitu ya. Apa tuh? Habis buat miring-miring nanti ya. Jadi GERD nomor satu adalah emosional, marah yang kuat di dalam keluarga, entah sama ibu, entah sama ayah. Itu akan muncul lebih mudah kalau ayah atau ibunya punya ilmu. Wih, ilmu gimana itu? Ilmu aja, ilmu yang ayahnya. Kan biasanya orang-orang zaman sekarang atau zaman kemarin-kemarin tuh kalau nggak punya ilmu nggak laki gitu loh. Kalau nggak punya ilmu kebal nggak laki gitu. Kalau nggak punya ilmu keselamatan kurang gentle, Kurang pede. kurang pede. Pelet misalnya gitu. Iya, bukan. Kan kadang-kadang gitu tuh, ada juga itu ya. Kan termasuk ilmu itu Pak. Saya emang nggak bicarain pelet tuh. Kadang-kadang titit ya gitu tuh. Itu memeletkan diri kalau gitu. Jadi ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk menyerang. Umpamanya bapaknya ini yang sering saya lihat di TV-TV itu ada orang yang, atau di YouTube ada orang yang bisa menghilangkan jin. Nah ini dia punya ilmu menyerang. Oh itu ilmu menyerang. Ya itu ilmu penyerang dia punya. Ya. Nah kalau sudah dia punya, mau pakai apa? Amalan-amalan sama. Wah ini saya baca, umpamanya ini yang saya dengar-dengar di situ. Kulu geni, hancur ini jin. Nah dia punya ilmu menyerang. Atau bacain ilmu untuk menyerang jin, dia punya ilmu untuk nyerang sebenarnya.
Dan ini nggak tahu kalau mamanya dia punya anak yang jengkel sama orang tuanya. Ini kejengkelan ini walaupun disimpan, dia nggak ngomong, marah itu kan kebaca sama ilmunya. Sama ilmunya bapaknya atau ilmunya ibunya. Ini ilmunya tahu si anak ini marah sama empunya ilmu, dia nyerang langsung masuk. Jadi tidak bisa dikontrol itu ilmu. Tidak bisa, ilmu bisa ngontrol. Kata siapa? Orang yang punya ilmu bohong. Kalau saya cerita bohong, dia nggak bisa ngontrol ilmunya. Wih, bahaya. Nah, iya, wong dia keselamatan aja minta ilmunya, mau ngontrol apaan? Oh iya. Kamu itu umpamanya minta sesuatu sama saya, loh kamu kok mau ngontrol saya gimana? Oh iya, enggak mungkin Gimana sih? ya. Iya benar ya. Hah? Lah kan gitu. Itu orang yang punya ilmu katanya bisa ngontrol ilmunya itu bohong itu. Benar sih. Ya gimana? Iya, ya kan tadi saya kasih gambaran yang gampang. Kamu itu minta sesuatu sama saya. Iya. Ini saya ilmu nih. Iya benar. Selamatin. Suatu ketika kamu ngontrol saya, lah saya kan ketawa. Marah ya jadinya. Lah wong kamu itu dikit-dikit minta aku. Kamu anggap aku itu Tuhanmu, kok kamu itu mau ngontrol aku gimana? Kan gitu. Jadi itu kalau ada orang seperti itu, aku bisa ngontrol ilmunya bohong. Bohong ya. Karena kebanyakan seperti pasien yang punya ilmu itu minta dirontokkan karena sudah bermasalah di dalam keluarganya. Wih. Nah ini yang menjadi GERD lebih cepat. Jadi kalau anak baru marah sama orang tuanya, sekali langsung GERD, itu orang tuanya punya ilmu. Insya Allah langsung saya bisa merinci bahwa orang tuanya punya ilmu. Karena ilmunya yang nyerang anaknya dan nggak mau keluar ilmu itu. Maksudnya ilmu itu masuk tapi di dalam tubuh orang tuanya masih ada juga gitu. Ada, kan yang nyerang anak buahnya. Pecah-pecah gitu. Iya, kan anak buahnya yang nyerang. Seperti itu. Kan pura-puranya itu komandonya itu di tubuh bapaknya. Nah itu anaknya marah ya tinggal ngomong itu marah tuh, habisin tuh, gitu. Ya begitu-begitu. Nah itu GERD akan cepat sekali. Jadi siapapun sedulur beriman yang terkena GERD atau anaknya terkena GERD, ini bisa ini menjadi pelajaran ya, menjadi pelajaran bagi anak-anaknya yang terkena GERD ya. Kemudian kalau itu ke orang lain yang sudah dewasa mamanya, yang sudah dewasa itu mamanya sudah berkeluarga, dulu zaman berkeluarga nggak kena GERD, tapi setelah mencoba cari rizki, kok dia kan ada GERD, mamanya GERD, ada yang di sini gerak gini, pindah-pindah begini, masa asam lambung berpindah-pindah? Nah ini nggak mungkin gitu. Jadi itu nggak ada ilmunya di teman-teman dokter itu, nggak bohong ini halusinasi nih pasien saya, pasti seperti itu. Tapi sebenarnya enggak, namanya orang itu kalau diginiin itu kan ya kerasa ya. Nah ini kan kerasa di sini ada gerak sini. Nah jadi nggak bisa pasien tuh ngomong ada yang gerak-gerak dok, bohong nih, penipu nih gitu. Ya kan nggak bisa seperti itu. Di USG kelihatan nggak tuh? Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Tapi kalau itu jin biasanya enggak kelihatan. Karena yang gerak-gerak itu ada. Apa yang menyebabkan dia itu terkena GERD, lambung, asam lambung, dan itu enggak pernah bisa terobati, walaupun sudah dibaca-bacain, ya karena memang itu harus ketemu dengan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala ahlinya. Jadi di sini pada saat dia itu sudah mulai buka dagang, beberapa bulan terkena GERD, nah itu sudah langsung ketemu bahwa dia disihir atau disantet oleh lawan dagangnya. Dan naruh sesuatu, dibikin sakit, dibikin tutup, dibikin sepi, dibikin macam-macam, sehingga dia sendiri kerasa sakit. Nah ini GERD yang diawali dari sihir. Nah dari inilah sebenarnya terpacu. Orang yang terkena GERD atau terkena sihir itu pasti emosionalnya kan tinggi. Nah kalau dia emosionalnya tinggi terus, GERD itu tidak akan mereda. Saya bilang reda, bukan hilang. Kalau dia bisa meredakan emosionalnya, tidak emosional. Maunya kena itu, yang kena itu ibu-ibu. Dia waktu dulu momennya emosional dengan suaminya, kan gitu ya. Kemudian dia mendengar melihat acara kita, oh nggak boleh ya emosional, oh berarti emosional harus ditata, dirapikan, tidak diumbar, sering berpikir yang lebih jauh tentang kalau mau marah mamanya.
Nah, dari situlah mulai dia itu mendapatkan hidayah oleh Allah Ta'ala. Pada saat mendapatkan hidayah itu dia mencoba istighfar, mohon ampun terus-menerus, GERD-nya memang nggak keluar. Tapi tidak memberikan reaksi gitu. Nggak memberikan reaksi memang. Dan juga nggak hilang. Nggak hilang juga, dia ada di situ. Karena dia tertib sudah, nggak emosional, nggak ini. Suatu ketika kalau dia nggak terusik, jadi dia bisa. Kemudian kalau memang suatu ketika dia terusik emosionalnya, entah memangnya kalau dia itu punya anaknya sudah mulai gede, jengkelin, nah dia apa namanya? Terpancing lagi. Nah ini mulai muncul lagi. Karena memang itu dilarang, marah itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi sampai Allah itu memberikan gambaran istilahnya la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, itu benar-benar itu harus kita pikirkan, dan bagaimana kita itu belajar tidak marah di setiap keadaan kehidupan kita. Inilah yang harus kita kerjakan. Jadi hadis atau ayat-ayat Quran itu harus kita pakai, nggak hanya cuma kita apalin aja. Makanya Allah menyuruh lintalahum, artinya apa? Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini perintah Allah sebenarnya. Ini adalah sunnah yang harus dikerjakan setiap saat oleh semua orang, semua manusia, nggak cuma muslim saja. Kemudian kalau ada masalah itu menjadikan kita terpancing atau kita didolimi sama orang lain, Allah menyuruh lagi fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi sebagai seorang muslim, kalau kita didolimi, kita nomor satu memaafkan kesalahan mereka. Loh, itu berarti takut Ustaz? Enggak takut, saya hanya mengikuti perintah Allah. Kalau saya mengikuti nafsu saya selesaikan orang itu. Tapi karena saya mengikuti perintah Allah Ta'ala, saya mending memaafkan aja. Nah, inilah kita belajar taat kepada Allah Ta'ala. Bukan berani kita takut, enggak. Dan juga bukan berani terus ngancam-ngancam orang, semua orang diomongin, dia kelihatan marah biar kelihatan pemberani. Lucu kalau itu orang muslim, jadi lucu. Gitu. Nah, kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini tuntunan dari Allah yang sudah dikerjakan menjadi sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selain itu apa? Yang lebih tinggi, lebih yang tidak mengenakan bagi seorang yang kita didolimi, apa? Kita diminta untuk mendoakan orang yang berbuat dolim kepada kita. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah. Itu sulit. Kira-kira yang kayak seperti apa kata-kata mohonkan ampunnya itu, Pak Ustaz? Ya, mohonkan ampun itu gini, mamanya aku istrimu, mamanya ini aku doa, ya Allah ampunilah dosa-dosa suamiku yang dulu sering melakukan dan omongannya kepada saya, dan omongannya kepada anak-anak, dan menjadi itu ampuni dosa suami saya. Ampuni dosa suami saya ya Allah, ampuni dosa suami saya, baru muji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, serahkan pada Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi memohonkan ampun ya seperti itu ya. Kalau Haji J juga mau doain istrinya, doain. Kalau Haji J kan cinta banget sama istrinya, ya didoakan. Alhamdulillah. Iya, apa doanya? Ustaz, saya pernah melihat orang sakit GERD, Ustaz. Ya Allah, itu kata dia bilang seolah-olah nih tenggorokan tuh tidak ada lubangnya. Makanan nelen, sakit, napas juga susah. Itu udah seperti orang mau mati gitu. Padahal saya belum tahu kayak apa mati. Tapi kelihatan kelojotannya itu ya. Gitu. Masya Allah. Iya, kalau ini tadi masih di perut nih ya. Ini masih di perut nih. Kemudian kalau sampai naik sampai ulu hati, dada panas. Nah, itu sebenarnya proses dari makhluk sebenarnya. Saya tetap harus menceritakan bahwa itu makhluk, yaitu jin, entah itu dari sihir, entah itu ilmu dari orang tuanya yang menyerang dia.
entah itu ilmu dari mantannya, mantan pacar yang nggak jadi nikah itu kan marah. Ya, banyak lah seperti itu di Indonesia, itu banyak sekali. Nah, itu masuk GERD. Kemudian kalau memang orangnya emosional, orang emosional itu kan ada masalah langsung langsung wah gitu. Cepat tersinggung lah. Nah, kalau itu muncul terus-menerus, dosanya itu kan di hadapan Allah Ta'ala jelas. Dosa mulut karena nggak bisa menjaga mulutnya. Tenggorokan itu untuk mengeluarkan suara, nada keras, kenceng. Ya. Kemudian perut itu nggak mau tahu istilahnya sudah. Apa saja diomongin. Nah, makanya di situ GERD itu akan kolaborasi antara nanti di perut, ulu hati, dada, tenggorokan. Kalau sudah sampai di sini, ada beberapa hal. Orangnya bisa aja kalau marah, diam. Tapi dia emosional sebenarnya. Tapi diam. Nah, yang temennya Haji C, coba dia mata-mati. Kalau dia marahnya kelihatan diam atau kelihatan dia nggak jarang marah. Nah, itu maksud saya. Marahnya meledak-meledak. Nah, kan sama. Dia emosional sebenarnya. Nah, diemnya itu ada. Nah, diem itu yang mengunci di sini. Jadi bisa aja kalau dia di luar itu marah meledak, sama istrinya marah itu gini. Jadi diem istilahnya. Tapi marah menyimpan. Nah, itu nanti yang mengunci di tenggorokan. Makanya tidak boleh, makanya semua unsur kemarahan, emosi, ego, arogan itu dilebur dalam satu ayat, wasawirhum fil amri, musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Ya, seperti itu. Jadi GERD yang di sini memang marah itu meledak, ini itu kan ngunci di sini. Jadi nada suara tinggi itu kan otot-ototnya bergerak. Seperti itu. Nanti juga makhluk itu di sini, entah itu sihir, entah itu ilmu orang tuanya dulu yang dia marah ini naik. Nah, itu juga atas izin Allah. Atas izin Allah. Kenapa? Dia kena sihir pun atas izin Allah, karena dia masih banyak dosa sehingga dia kena sihir. Atau dia karena banyak dosa atau salah atau dosa atau marah pada orang tuanya waktu dia itu remaja, ya ilmunya orang tua nyerang. Sebenarnya ilmunya nyerang itu atas izin Allah agar orang tuanya itu paham. Ilmumu itu sebenarnya itu malah nggak ada manfaatnya, menjadi mudarat. Itu termasuk anakmu yang memang jengkel karena perbuatan kamu, di mana perbuatan kamu sendiri itu ya salah, sehingga anakmu kena. Sebenarnya kalau menurut saya, anak yang seperti itu buat peringatan bagi orang tuanya. Cuma orang tua mana, orang tua muslim mana yang tahu bahwa musibah itu disebabkan dari buah tangannya sendiri. Nggak ada yang tahu. Kalaupun ada tahu, teori. Kenapa saya bilang teori? Karena orang muslim tersebut yang hobinya berbicara seperti itu, kalau dia kena sakit nggak mau ngakuin kalau dia itu dosa. Nggak mau dia pasti. Makanya dia tetap masuk ke kategori berpaling. Dia termasuk muslim yang berpaling kepada ayat-ayat Allah. Dan kita yang tahu juga kayaknya sungkan juga memberitahunya, Ustadznya. Iya, karena dia merasa pandai. Ya merasa pandai gimana? Ya cuma diem aja. Ya biar dia nanti ngerasain nanti kalau sudah di akhirat, gimana lagi? Ya petunjuk-petunjuk itu sudah banyak diketahui. Kalau sekarang itu ya dari YouTube dengan banyak. Jadi itu yang akan menjadikan seorang itu lebih dewasa di hadapan Allah dan lebih islami, belajar untuk bijak, memahami ayat-ayat Quran. Tidak cuma memahami aja, dikerjakan, diketahui. Mamanya tadi ketahui GERD itu dari mana? Dari emosi, dari marah di dalam keluarga awalnya. Nah, kalau sudah itu, ayat itu kan sudah masuk. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu dari buah tanganmu sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, musibah itu dari buah tangan kita, berarti maksudnya ini adalah dosa kita. Jadi musibah itu bukan dari amal soleh kita, bukan. Tapi diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dari dosa kita. Nah, kalau dari dosa kita, berarti kita nanti mohonnya itu adalah ampunan. Karena kita sering lalai. Mohon ampun kepada Allah pun nggak pernah fokus di titik itu. Seperti itu. Makanya kalau GERD itu adalah
sesuatu di makhluk di sini, kemudian naik di ulu hati, kaku hati, naik di dada, panas semua dadanya, dia marah, mengunci di sini, marahnya dengan tekanan. Seperti itu, insya Allah. Jadi kalau seperti itu sudah, nanti tinggal dimohonkan kepada Allah Ta'ala ampunan. Ya Allah, jika GERD saya disebabkan karena emosional saya kepada keluarga saya, pada siapa? Bisa pada suami, bisa pada istri, bisa pada orang tua, bisa pada mertua, bisa satu. Kemudian kaku hati, ulu hati, ini kaku hati kita, nggak mau mendengarkan masukan. Kemudian dari marah saya, di dada itu marah, dari marah yang saya keluarkan melalui lisan saya di sini. Jika itu dosa, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini bagi yang sudah dewasa. Jelas, ini jelas. Doa kepada Allah Ta'ala dan berjanji pada Allah jangan diulang. Berjanji pada Allah, saya nggak mau ulang. Ya Allah, saya belajar mau jadi orang yang soleh. Berjanjilah pada Allah Ta'ala, kemudian belajar untuk tidak mengulang. Insya Allah GERD itu nanti melandai itu menurun. Kalau memang itu, ini kok GERD-nya belum hilang, padahal sudah doa 3 bulan belum hilang, berarti ada sihir. Itu harus pintar memikirkan seperti itu. Sihir, doakan untuk sihir. Gimana caranya? Ya kalau ada mantra sihir, mohon kepada Allah Ta'ala dihancurkan, karena kita nggak punya ilmu. Betul. Mantra sihir di dalam tubuh kita itu goib, jadi kita nggak ngerti. Serahkan yang maha goib, yaitu Allah. Ya Allah, jika ada sihir dalam tubuhku, jika mereka masukkan dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku, astagfirullahaladzim. Jika ada mantra sihir masuk dalam tubuhku, aku mohon padamu hancurkan mantra sihirnya, ya Allah, amin. Hancurkan mantra sihirnya, amin. Muji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian ya, hancurkan mantra-mantranya yang kita tidak tampak, tidak bisa melihat. Ya Allah, aku hanya mohon kekuatanmu, hancurkan. Ya Allah, aku mohon ridhomu, hancurkan. Ya Allah, muji Allah lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kalau dukunnya atau orang yang mengirim, didoakan agar dukun yang menyerang saya, ya Allah, dukun yang berbuat zalim kepada saya melalui sihirnya, aku mohon padamu, selamatkan mereka. Selamatkan mereka, ya Allah, amin. Selamatkan mereka, ya Allah, amin. Pujilah Allah. Udah, kita nggak punya kekuatan, kita hanya pasrah, mohon kepada Allah Ta'ala. Sama seperti kalau kita itu berusaha mencari kerjaan, kita kan berdoa, ya Allah, aku mohon padamu, izinkan saya bisa bekerja dan mudahkan saya mendapatkan pekerjaan. Kan doa seperti itu. Kalau doa Ustadz secara nggak langsung tanpa kita perintah, ilmu kita yang ada itu menyerang istri atau anak, doanya seperti apa? Ya mohon ampun kalau itu memang ilmu saya, dan tarik keluar ilmu saya, ya Allah. Tarik, ya mohon kepada Allah. Tarik kan nggak bisa apa namanya? Dia itu nggak bisa ngomando. Kalau nggak percaya, coba aja. Kalau ilmu itu sudah masuk ke tubuh manusia, udah nggak bisa keluar. Karena pasti ilmu itu masuk ke tubuh manusia itu pasti atas izin Allah. Kalau mau narik keluar gimana? Nggak bisa. Dukun santet itu loh, suruh ngeluarin ilmunya, santet nggak bisa kok. Serius nggak bisa. Kalau dari kirim nggak bisa dia. Udah nggak bisa. Walaupun dia bisa ngirim, nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu memang kenyataannya, makanya banyak yang nggak pernah sembuh. Yang seperti itu, makanya di sini kita coba setting GERD, insya Allah masih bisa kemungkinan sembuh, insya Allah. Asal kembali ke jalan Allah, berbuat baik lagi, mohon ampun, dan berbuat baik. Kalau salah dosanya pada orang tua, minta maaf terus setiap hari sampai GERD-nya nanti hilang. Kalau salahnya dan dosanya juga pada pasangannya, entah suaminya atau istrinya, minta maaf sama suami atau istri setiap hari, setiap habis sholat. Mamanya kalau sholatnya bisa berjamaah, silahkan mamanya. Nah itu boleh, silahkan. Sehingga itu menjadikan hilang. Kemudian kalau ada sihir, doanya tadi sudah saya uraikan. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi saudara-saudara kita yang kena GERD. Yang GERD itu memang sulit sekali disembuhkan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz, penjelasannya sangat detail sekali ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dia. Insya Allah. Amin, insya Allah ya.
Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi satu pembahasan yang cukup banyak dialami oleh saudara-saudara kita juga, penyakit GERD. Bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, menganalisa dan langsung solusinya, doa-doanya. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari penyakit GERD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.